Kayaknya ente udah bukan lagi aktivis lagi dong. Oh, ente dari tadi nyebut kelebihan kebijakan pemerintah. Ente udah jadi pendukung pemerintah atau memang masih ada jiwa aktivis sih, Om? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pecinta secangkir inspirasi Kapose. Malam hari ini saya ingin temu kangen dengan Ketua Umum Kapose yang sudah lama kita tidak kongko malam-malam ini. Apa sih yang mau dibicarakan malam ini tentang hot isu yang saat ini sedang ramai dibicarakan, yaitu kenaikan harga BBM. Apakah sudah tepat? Karena memang postur APBN kita sudah terlalu banyak memberikan subsidi, atau kurang tepat karena saatnya rakyat yang semakin tercekik dan makin menjerit karena kenaikan BBM ini. Bagaimana pendapat dari Ketua Umum Kapose? Kita simak langsung Om Sidik Haryono. Apa kabar, Om? Alhamdulillah sehat, Pak Iman. Sudah mendengar berita-berita terhangat saat ini ya? Sudah mendengar dan merasakan. Wah. Penjualan turun, Om? Penjualan turun, iya. Merasakan langsung begini. 100.000 beli Pertalite. Sebelumnya dapat berapa liter, sekarang tinggal sekian liter kan. Itu kan langsung. Tapi kan duit Om kan betul, Om? Enggak juga, Om Iman yang tebel lah. Sawang Sinawang, Om. Baik, Om Sidik. Dari kacamata Om Sidik sebagai... Saya nggak ada kacamata nih. Oh iya, dari kacamata kosongnya Om Sidik ini, apakah memang kenaikannya sudah tepat atau belum? Dan kenapa bisa demikian? Oh, ini agak berat nih menjawabnya. Kesan pro atau kontra dengan pemerintah begitu ya? Tidak. Kebijakan secara objektif saja. Begini Om, yang pertama suara Om Iman harus lebih kencang lagi nih, biar suaranya enak nih. Okay. Gitu ya posisi saya. Kalau pertanyaannya apakah sudah tepat atau belum gitu Om? Dulu ingat nggak pelajaran di mikroekonomi? Waktu itu bolos nggak ente? Saya selalu masuk meskipun sambil tidur. Jadi pemirsa, ketika ada subsidi pasti itu akan ada menciptakan black market, ya enggak? Artinya begini, ketika pemerintah menetapkan suatu harga barang itu di bawah harga pasarnya, pasti itu akan menciptakan black market, pasti akan menciptakan pasar gelap. Karena harga yang beredar di barang yang beredar di pasar itu di bawah dari harga pasarnya, kan gitu kan? Maka kita bisa tengok ada Pertamina, dia berkompetisi dengan swasta lain. Nah, itu juga akan menimbulkan perbedaan harga, disparitas, yaitu bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Yang kedua, subsidi gitu ya, untuk sebuah perekonomian itu nggak sehat. Ya kayak juga subsidi BPIH, itu nggak sehat, nggak akan bisa sustain. Begitu juga dengan harga BBM. Harga BBM itu memang kalau memang pemerintah atau Pertamina mengklaim harga Pertalite sekian gitu ya, saya nggak akan menyebutkan harga tertentu Om. Katakan harga pasarnya Pertalite adalah 14.000 misalkan 14.000. Mereka declare seperti itu, dan kemudian harga yang berlaku ada 7.000, berarti kan ada subsidi 7.000 ya. Kemudian dinaikkan menjadi 10.000. Sebenarnya bukan dinaikkan, tetapi subsidinya diturunkan. Subsidi dikurangin dari 7.000 menjadi 4.000 katakan ya, sehingga harga menjadi 10.000. Nah, apapun dalam sebuah struktur anggaran pemerintah, kalau ada subsidi itu nggak sehat, nggak sustain perekonomian itu. Benar Om, ini kayaknya ente udah bukan lagi aktivis lagi dong. Oh, ente dari tadi nyebut kelebihan kebijakan pemerintah. Ente udah jadi pendukung pemerintah atau memang masih ada jiwa aktivis Om? Bukan saya mendukung pemerintah. Ini saya ngelihat sisi teoretikal dulu ya. Satu nih, subsidi bikin black market. Ya. Kedua, subsidi itu membuat anggaran pemerintah itu tidak sehat. Ya, terbebani, tidak sustain. Yang ketiga, pertanyaan kemudian adalah apakah benar
harga yang diklaim pemerintah atau Pertamina, harga pasarnya Pertalite itu adalah 14.000 misalkan. Apakah memang itu harga produksinya? APP-nya apakah itu? Atau APP-nya 10.000? Atau whatever berapapun angkanya. Apakah angka itu sudah paling efisien atau belum? Nah, itu sekarang saya mengkritik pemerintah. Nah, ini yang saya tunggu jawabannya. Iya. Apakah harga nih, pemirsa nih juga para aktivis ekonomi Islam juga kalian riset deh. Apakah harga yang diproduksi oleh Pertamina untuk 1 liter Pertalite atau 1 liter Pertamax dia sudah efisien atau belum? Sudah sama dengan harga dunia atau belum? Ya, itu kan. Kalau memang belum efisien, berarti ada yang bisa diperbaikin, Om. Apakah itu perbaikan di sisi manajerial Pertaminanya? Apakah ada juga perlu perbaikan di sisi kontrak-kontrak? Ingat, Om, sumur-sumur minyak itu kan diolah oleh bukan Pertamina saja, Ya, oleh KPS ya. tapi oleh KPS kan? Ya, kontrak profit sharing. Ya, kontrak-kontrak lain oleh perusahaan-perusahaan luar juga kan? Apakah kontrak-kontrak ini menguntungkan pemerintah atau tidak? Apakah mereka bisa bisa dikendalikan dengan jujur atau tidak kan gitu? Produksinya, kualitasnya, harga dan sebagainya, efisiensinya gitu. Yang ketiga, kawan-kawan juga lihat juga infrastruktur Indonesia khususnya dalam pengelolaan minyak, apakah sudah mencukupi atau belum? Infrastrukturnya, Om. Kalau misalkan kemarin saya bilang, oh minyak yang dari Singapura itu kan sebenarnya dikirim dari Indonesia, dikirim ke Singapura, habis itu dikirim balik ke Indonesia. Dikirim ke Singapura itu kan bukan hanya sekedar dikirim aja kan, diolah kan? Ada processing di sana. Ada processing. Kayak Korsel, Om. Korea Selatan itu nggak punya minyak, iya nggak? Tapi dia bisa kaya dari minyak karena mereka punya infrastruktur kilang minyak untuk pengolahan minyak besar. Apakah infrastruktur Indonesia mencukupi atau tidak? Ya, ketiga infrastruktur. Nah, dari itu semua itu sudah mampu menciptakan harga yang paling efisien atau tidak. Kalau belum efisien, nah pemerintah juga harus introspeksi. Sudah ada effort untuk menjadi efisien atau belum? Dan tentu karena ada faktor tadi, yang pertama tadi ada pasar gelap, pasti ada mafia kan? Apakah itu juga udah diberesin atau belum? Oh, berarti Om Sidik melihat masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam kebijakan pemerintah ini. Iya, karena memang subsidi yang terlalu besar itu akan mengganggu APBN, begitu kan? Karena itu harusnya bisa dialokasikan untuk yang lain. Tetapi kan rakyat kan juga merasa menjerit juga, karena rakyat kan mengkonsumsi minyak juga kan. Oke, solusi konkret dari KFOC untuk pemerintah tadi kejar cari produksi minyak itu yang efisien. Oke. Yang terakhir yang empat. Dulu Indonesia itu pernah surplus minyak kan, sekarang defisit minyak. Sekarang kita importir ya. Sekarang kita impor hanya sekitar 700 atau 800 ribu barel per hari, sementara konsumsi udah 1,5 juta atau berapa. Ini juga harus ditekan. Disparitas antara produksi dan konsumsi harus ditekan. Harus dicari kilang minyak baru atau ditekan penggunaan. Bagaimana itu bisa gapnya tidak sebesar itu. Pak, tadi adalah kritik Om Sidik kepada pemerintah. Iya. Saran Om Sidik kepada rakyat yang saat ini sedang kesulitan karena kenaikan harga, singkat mungkin 1-2 kalimat. Sabar. Sabar. Enggak gitu. Kayak juga orang Jabarnya. Pemerintah yang menaikkan malah kita suruhnya mau betul itu harus ada. Tapi kan ada pemerintah yang negara demokrasi. Pada saat harga naik, insya Allah rezeki kita akan naik juga. Jangan gitu ngaran jadi Jabaria seperti itu dong. Loh, ini kan menjaga positivisme. Harga-harga naik, insya Allah rezeki kita juga akan naik. Menjaga positivisme. Tetapi saran saya mungkin buat rakyat Indonesia juga bahwa kita harus sadar betul minyak harga di dunia memang tinggi dan kita juga harus struggle bagaimana kita bisa menghadapi di tengah himpitan harga-harga kebutuhan pokok yang naik, Habis kita dihajar listrik naik, kemudian dihajar dengan minyak naik, itu nggak gampang bagi rakyat.
Jadi nggak gampang. Kalau lo ngomong sabar gampang, lo sabar lo bergaji. Yang ngomong ente gimana sih? Ketika lo bilang misalkan, yaudah nanti kan rezeki kita juga naik, ya, lo enak. Iya. Lo bergaji setiap bulan April gaji lo naik gitu. Iya. Rakyat gimana? Jadi rakyat sekarang ya kita harus pinter-pinter. Harus pinter-pinter. Pinter ngapain? Efisiensi biaya dan naikin income gitu. Pinter nyari kompensasinya atas kenaikan ini. Oke. Karena begini, setiap ada kesulitan pasti situ ada kemudahan, itu udah umum lah ya. Tapi setiap ada kenaikan harga pasti diikutin ada kenaikan spread income yang lain yang bisa kita temukan di luar minyak ini. Jadi masyarakat harus pintar gitu loh. Agak ini ya, agak bingung ya. Maksudku gini, Kurang konkret dong. kurang konkret kan. Misalkan begini nih, kebutuhan minyak 1 bulan itu kita beli, misalkan lu naik motor ya, NMAX motor lu NMAX Pertalite, nah misalkan makannya minumnya Pertalite atau Pertamax? Pertalite dong. Pertalite. Enggak kak. Enmek tidak termasuk yang boleh minum Pertalite. Oke, Mio lah, Mio. Menyebut merek ya pokoknya. Mio, lu 1 hari ngisi 1 liter. 1 bulan ngisi 30 liter. Oke kan? 30 liter lu bisa ngitung berapa gitu. Nah, tapi begini deh maksud saya, konkretnya gini. Ketika harga itu naik, maka lu harus hitung-hitungan betul bahwa setiap meter lu pakai Mio itu harus ada kompensasinya gitu loh. Maksudku gitu. Lu harus ada kompensasinya. Kalau lu pulang kantor nggak sambil ngojek, lu sambil ngojek aja sekalian. Oh, cari celah-celah. Artinya iya, mencari celah pendapatan tambahan untuk mengkompensasi kenaikan BBM ini. Itu kalau kepepet dapat idenya lah. Oke, berarti yang sini mengajak kita untuk menggunakan the power of kepepet dalam rangka mencari tambahan income dan dalam rangka mengefisienkan pengeluaran kita. Bagaimana cara set income-nya? Kita ikuti pada podcast berikutnya, tetapi secangkir inspirasi by Kafusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.